Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku puja. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kau menggenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penjagaan-Mu, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami mau melangkah di hari yang baru ini, kami mau siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan September masih tetap dalam tema tanda-tanda zaman. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Pendurhaka di sini yang dimaksud adalah antikris, ya. Dan firman Tuhan berkata, sekarang nih masih ada yang menahannya, ya. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Rupanya antikris secara diam-diam, secara rahasia, tim suksesnya itu sudah mulai bekerja. Karena kita bisa melihat tanda-tanda zaman sedang digenapi satu persatu, ya. Nah, firman Tuhan katakan antikris ini tidak bisa muncul saat ini karena masih ada yang menahannya. Nah, pertanyaannya, siapa
yang mampu menahan kemunculan antikris. Ada sebagian orang berkata, oh itu Presiden Amerika yang menahannya. Yang lain berkata, oh itu Presiden Rusia yang menahan kemunculan antikris. Yang lain berkata, suasana politik saat ini belum memungkinkan bagi antikris untuk muncul. Ya. Tapi secara pribadi saya tidak setuju dengan perkataan mereka tersebut. Ya. Sebab kata menahan di dalam ayat ke-7 ini, ya, dalam bahasa Yunani atau Gerikanya adalah katecho. Katecho memiliki arti, ya, hold firm in a spiritual sense, menahan dengan keras, ya, dengan kuat secara spirit, secara roh, ya. Artinya ada alam rohani yang menghalang-halangi sehingga antikris tidak bisa muncul. Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Yang menahan antikris muncul itu cuma satu, yaitu Roh Kudus. Lebih tepat lagi, Roh Kudus yang Tuhan taruh, yang ada di dalam diri orang-orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu menahan kemunculan antikris. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara, di seluruh penjuru bumi ini, baik Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, ya, setiap menit, setiap detik ada orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus yang berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua setan-setan. Itu didoakan setiap menit, bahkan setiap detik di seluruh penjuru bumi ini. Ya, di Amerika, di LA, di London, di Jepang, di Afrika, di Australia, selalu ada orang-orang Kristen yang berdoa, yang mengatakan, kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan semua setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab antikris ini berasal dari Lucifer, dari setan sendiri. Ini adalah proyeknya iblis. Sehingga karena doa-doa orang benar yang penuh dengan Roh Kudus itu membuat antikris secara spirit, secara roh dia tidak bisa muncul. Oleh sebab itu, ya, antikris tidak bisa muncul selama ada orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, punya kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Satu ketika ada sebuah show dari David Copperfield. Ya. Show itu tidak bisa dimulai, tidak bisa diselenggarakan. Gara-gara apa, Bapak Ibu? Karena ada seorang pendeta yang hadir dan duduk di tempat VVIP paling depan, ya. Hanya seorang pendeta yang penuh Roh Kudus datang pada show tersebut, duduk paling depan, dan itu membuat show-nya David Copperfield dengan sihir magicnya yang pasti dari kuasa gelap tidak bisa muncul, tidak bisa diselenggarakan. Nah, apalagi antikris, ya, dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan, ya, berdoa mematahkan segala kuasa-kuasa gelap sehingga membuat antikris tidak bisa muncul. Tetapi dikatakan ayat ke-7 bagian B, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, kalau yang menahannya itu disingkirkan, maka antikris bisa menyatakan dirinya. Ya. Bagaimana cara menyingkirkan yang menahan tersebut? Ya. Yaitu ketika orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu terangkat ke surga. Ya. Sebagian orang-orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, yang tidak punya kuasa, ya, harus menghadapi antikris. Sebab pada waktu itulah antikris akan muncul. Dan ketika orang-orang percaya itu terangkat ke surga, mereka akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Selama di bumi
Antikris akan berkuasa selama 7 tahun. Dan orang-orang Kristen yang tertinggal mau tidak mau harus menghadapi masa aniaya yang akan dilakukan oleh Antikris dan antek-anteknya. Termasuk memaksakan memakai tanda 666 sebagai alat pembayaran ya di tangan kanan maupun di dahinya. Dan juga apa yang akan dilakukannya kita akan coba lihat ayat berikutnya, Wahyu pasal 13 ayat ke-15. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Ya jelas. Ya, nanti sang nabi palsu akan membuatkan patung antikris yang sangat besar. Ya. Dan nabi palsu ini bisa membuat tanda-tanda ajaib, membuat patung berbicara, dan memerintahkan semua orang yang ada di bumi ini untuk menyembah patung tersebut. Ya. Dan orang yang tidak mau menyembah patung tersebut akan dibunuh. Sehingga jelas salah satu bentuk ya aniaya yang dilakukan oleh antikris yaitu dengan membuat patung dan dia minta disembah sebagai Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang tertinggal ya mau tidak mau dia harus lari dari satu gunung kepada gunung yang lain, lari dari satu hutan kepada hutan yang lain untuk menghindari antikris dan antek-anteknya. Sebab antikris akan memaksa semua orang termasuk orang Kristen, orang-orang percaya yang tertinggal untuk menyembah patung tersebut. Oleh sebab itu kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, mari Tuhan berjanji, ya, yang menahan yaitu orang-orang percaya yang hidup kudus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup penuh dengan Roh Kudus akan rapture atau diangkat, ya, sehingga kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Sementara sebagian yang lain harus tertinggal, harus menghadapi aniaya selama 7 tahun di bawah kekuasaan antikris. Dan kalau kita mengerti hal ini, mari kita senantiasa hidup kita berjaga-jaga, berdoa. Senantiasa kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Kita hidup taat akan hukum-hukumnya Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan dan hidup dipenuhi selalu dengan Roh Kudus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita, orang-orang percaya akan terangkat ke surga dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saya kira percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan kepada firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.